Baik. Nah, di sini udah kelihatan belum? itu itu yang di ini ya, ikhwanillah, yang di channel saya chatnya itu saya lihat loh, bukan dengar sih, lihat. Nah, sekarang mari kita perhatikan nih, tentang pendeta Mangapul Sagala yang komplain tentang azan. Kalau di sini saya mengambilnya di channelnya Bang Gus Handi ya. Bisa kita lihat di sini tertera 30 Juli, baru 1 minggu yang lalu gitu. Nah, ini udah tanggal 6 Agustus. Berarti pendeta Mangapul Sagala seminggu lebih ke belakang gitu ya, dia pernah mengomplain tentang azan. Nah, kalau kita melihat, ini mengingatkan kita kepada domba kecil yang terdahulu. Tapi nanti juga saya akan bukakan videonya domba kecil. Coba kita simak dulu video yang ini. Di Parapat. Parapat adalah kota wisata nasional, bahkan internasional. Tetapi pagi-pagi benar suara azan sudah menggema keras. Dan itu pasti mengganggu wisatawan-wisatawan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika saya memulai STT Trinity dan kawan-kawan tahun 2011, suara dari masjid, toa masjid, tidak sesering itu. Mungkin hanya 1 kali, 2 kali. Tetapi sekarang sudah berkali-kali berulang-ulang dan suaranya kencangnya luar biasa. Halo? Halo Pak Abad? Halo Simalungun? Kalian dengar saya? Ironisnya, ketika STT Trinity membuat renungan pagi jam 6, padahal itu jam 6 itu, udah bangun orang. Dan itu seringkali berfungsi membangunkan anak sekolah. Sehingga ketika ada anak sekolah terlambat, ditegur sama gurunya, kenapa terlambat? Dia berkata, karena radio STT Trinity tidak bunyi. Jadi rupanya begitu jam 6 bunyi radionya, dia pun bangun siap-siap ke sekolah. Nah, tapi apa yang terjadi? Halo Parapat, halo semua pemilik hotel, apakah kalian tidak dirugikan oleh suara dari masjid yang kencangnya bukan main? Apakah dengan suara masjid sekencang itu maka Parapat akan maju secara iman? Saya tidak setuju. Buktinya apa? Bali tidak kita dengar suara sekencang itu di pagi-pagi. Tetapi di Bali wisatawan, Bali tidak ada yang namanya wisata halal. Di mana-mana terlihat gambar babi guling. Di setiap persimpangan jalan Bali terlihat babi guling, babi guling, babi guling, fotonya besar-besar. Tetapi salah satu daerah wisata yang memasukkan dana paling banyak dari Bali. Bagaimana dengan Parapat, Simalungun? Apakah Parapat tidak bisa mendekati pengurus masjid yang masjidnya megah bukan main, yang bangunannya menaranya tinggi sekali? Dan ada yang berkata menara bangunan itu juga telah mengambil wilayah tanah kepolisian, Kapolres di sana, Kapolsek, maaf. Kapolsek. Ya, sudah diambil katanya juga. Halo Kapolsek. Kapolsek, halo AKBP Pak Silalahi. Dan bagaimana dengan suara itu yang pas di kantor Bapak? Suara kencang sekali Pak Silalahi. Apakah karena Bapak Kristen Bapak ketakutan? Bersatulah. Hai umat Kristen, bukan bersatu menghancurkan, tapi bersatu membangun republik yang bagus. Baik, nah
Nah, sekian video dari Pendeta Mangapul Sagala. Ya mendiang ya maksudnya. Itu dia pernah mengkomplain azan seminggu yang lalu. Azan ini keramat ya ikhwan fillah semuanya. Kenapa saya bilang keramat? Dulu domba kecil saat diskusi di Zoom saya juga, ada saya juga itu. Itu sewaktu dia kena serangan jantung, tiba-tiba ada azan gitu. Nah, Pendeta Mangapul Sagala setelah mengkomplain azan, dia juga meninggalnya minggu depan sih gitu, bukan langsung seperti domba kecil gitu ya. Nah, apakah memang gitu ketika seseorang menghina azan itu akan didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala? Azan ini ya bisa kita bilang keramat ya gitu ya konfillah. Kenapa keramat? Udah makan korban dua ini. Yang pertama domba kecil, yang kedua Pendeta Mangapul Sagala. Ya, kita sebagai muslim memang tidak lepas ya keseharian kita itu dengan azan. Gunanya azan apa? Sebagai panggilan sholat, sebagai pengusir setan juga. Terus seorang muazin akan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di antara malaikat. Jadi azan ini banyak gunanya gitu. Nah, ada juga dari pihak sisi Kristen bahwa mereka mengatakan azan ini berguna bagi kami. Nah, untuk mengatur waktu. Di balik itu, coba kalau kita melihat kronologinya domba kecil lagi, sebentar ya. Saya share kembali. Ini videonya domba kecil loh. Sebentar. Sebentar Yusuf sebelum diputar. Aduh, saya noise ya. Ini ada Bang Jul, disapa aja dulu. Ini bentar saya noise ya. Oke, Bang Julius ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Oke, sebentar ya, saya bukakan dulu. Putus-putus suaranya. Saya ada share screen, masalahnya di sini. Nah, untuk menunjukkan kepada ikhwan fillah tentang keramatnya azan, nah gitu. Nih, ini kejadian domba kecil terdahulu nih. Itu Tuhan. Jadi dia dengan iblis di situ, iblis juga makhluk roh. Ya, jadi apa saya harus daripada Tuhan yang tidak ada memberikan kehidupan dengan dia, murid-muridnya makan bersama, makan ikan goreng lagi Tuhan. Tinggal ada Ini ya, gini supaya kalian bicara berbobot, oke ya. Jadi kata Tuhan di dalam Alkitab itu akan kalian temukan ini. Oke, saya stop ya ikhwan fillah, saya hanya menunjukkan bukti gitu. Kalau kita lihat dari channel ini 8 Mei 2022, berarti 2 bulan yang lalu. Nah, 2 bulan yang lalu domba kecil ini ya di sini dikasih judul domba kecil channel tewas setelah menghujat dalam debat Islam Kristen gitu. Kullu nafsin za'iqatul maut ya ikhwan fillah sebenarnya. Nah, sebenarnya setiap yang bernyawa itu bakal mati. Matinya itu adalah sebuah ketetapan, bukan karena dosa gitu. Nah, itu keyakinan di sebelah. Tetapi di balik itu, kita sebagai muslim, azan ini adalah keramat bagi kita. Kenapa saya bilang keramat gitu? Pertama, sewaktu di zaman para sahabat terdahulu gitu, ketika sahabat-sahabat dan pejuang-pejuang muslim itu menguasai sebuah daerah, apa yang diperdengarkan? Pertama, menginjakkan kaki. Mereka azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat Allah gitu. Terus ada kalimat tauhid di dalam azan tersebut. Bagaimana pula seseorang ya mengibaratkan azan dengan anjing gitu ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bukan menyinggung siapa-siapa ya alhamdulillah. Tetapi tidaklah pantas seperti itu. Dan ketika kita lahir juga diazankan orang tua kita. Dan ketika
kita terakhir di dunia sebelum masuk kubur juga diazankan untuk yang muslim gitu ya. Jadi azan ini setiap hari pun kita selalu diperdengarkan. Nah, jadi kalau ya ada penyakit di dalam hatinya mungkin bising gitu telinganya gitu ya mendengar azan. Contohnya pendeta mengapul sagala ya, namanya susah sekali saya menyebutkannya gitu. Pendeta mengapul sagala itu mengkomplain azan. Nah, seminggu sebelum ya terakhir napasnya gitu ya. Jadi mendiang ini kalau kita lihat mungkin 2 minggu belakangan pernah mengkomplain azan. Ada apakah dengan azan? Apakah ini azab? Sekarang saya meminta kepada ikhwan fillah semuanya yang ada di kolom komentar maupun yang ada di room ini untuk memberikan komentarnya. Mungkin saya mulai dari Bang Basim. Silakan Bang Basim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan yang di Zoom dan buat rekan-rekan yang ada di live chat semuanya. Oke, saya sedikit mengomentari tentang pernyataan Pendeta Mangapul Sagala tadi ya, yang di awal diputarkan oleh Bang Yusuf mengenai katanya di masjid itu dulunya cuma 1 kali 2 kali azan. Berarti beliau tidak tahu bahwa pemberitahuan atau dikumandangkannya azan untuk memanggil orang sholat itu 5 waktu. Apakah beliau tidak ada saat kelima waktu tersebut atau sekedar hanya ingin mengkomplain? Ya seharusnya beliau tahu bahwasanya berkumandangnya suara azan itu 5 waktu dalam sehari. Bahkan beliau tadi say hello ya, jadi saya juga harus say hello juga. Halo juga Pendeta Mangapul Sagala yang sudah di alam sana ya. Jadi saya hanya ingin memberitahukan bahwasanya yang Anda katakan dulunya masjid itu cuma berkumandang azan 1-2 kali tidak benar. Pastilah 5 waktu ya. Dan terkait dengan yang beliau katakan tadi masjid tadi menaranya sudah mengambil tanah milik siapa tadi ya? Kapolsek ya kalau tidak salah ya. Iya, polsek tadi. Kenapa tidak? Kapolsek kan nama orang. Kenapa tidak dikomplain atau di ini aja oleh Kapolsek? Ya kenapa Pendeta Mangapul Sagalanya yang malahan menyuarakan hal itu? Itu saja sih dari saya sementara. Silakan yang lain. Terima kasih Bang Yusuf. Baik, kalau gitu, nah tanggapan Bang Basin seperti itulah ya. Kalau kita melihat memang ya framing Pendeta Mangapul Sagala tadi katanya masjid itu ya terkait masih dengan. Boleh aku tanggapi dulu Bang Yusuf, Ya. soalnya aku lagi di luar. Oke, silakan Bang Julius. Untuk Bang Julius dipersilakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Iwan Villa semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau Mangapul ini saya lumayan intens ya, karena dari 2 bulan yang lalu Pak Mangapul pun sangat intens mengintip channel saya ya. Bahkan dia sendiri mengatakan sedang menunggu silap dari Julius ya. Dan dia menugaskan anggotanya untuk memperhatikan setiap apa yang saya sampaikan dan konten-konten yang saya buat. Ya, dan dia setiap minggu menyuruh anak buahnya untuk mengejar Polres dan juga Polsek yang ada di Simalungun dan Perapat ya untuk menangkap saya kan itu. Dari 2 bulan yang lalu bahkan dia mengintervensi melalui keponakannya. Jadi di sini saya ingin sampaikan ya, saya nggak pernah dendam dengan Pak Mangapul. Ya, tadi saya live di tempat saya juga sudah saya katakan. Bahkan saya sudah memaafkan Pak Mangapul ya. Jawari saya maafkan. Tetapi sebagai manusia memang saya sampai menyiapkan ya segala fitnahan yang dibuat sama Pak Mangapul. Dan saya sudah konsultasi dengan ahli hukum. Dan mereka mengatakan ini sudah sah sebagai fitnahan dan deliknya udah kena. Ya, dan juga yang terakhir saat Pak Mangapul minggu lalu membahas azan itu yang diambil sama Gus Andi itu dari channel Debat Panas ya, itu udah saya buat memang video tersebut. Sebenarnya itu videonya panjang. Pertama tiba-tiba Pak Mangapul membahas tentang azan ya, menyampaikan tentang azan di Kota Perapat ya. Memang yang jadi permasalahan ya, saya sudah sampaikan Pak Mangapul ini dulu nggak Islamophobia. Dulu dia nggak Islamophobia, sehingga saat ada suara azan, dia tidak memperhatikannya.
Ya, namanya juga dia tidak ada masalah dengan Islam, jadi dia nggak perhatikan. Tetapi belakangan ini teman-teman bisa lihat, Pak Mangapul ini dipenuhi rasa dendam ya kepada Islam, ya, dan dia sudah mulai melakukan framing-framing dan juga serangan-serangan kepada Islam. Bisa dilihat dari channelnya, yang dimana dia menyampaikan Islam menurut versi dari Christian Prince, dan dia menyuruh orang-orang Kristen dan juga orang Islam, kalau mau belajar Islam itu belajarnya sama Christian Prince. Itu statement yang luar biasa sebenarnya. Mau belajar Islam malah dari penghujat. Bahkan Pak Mangapul ya dengan rajin ikut mereupload ya dan menyampaikan pernyataan-pernyataan dari CP. Jadi dia menggunakan data-data CP untuk melawan para pendebat Muslim, terutama waktu itu Nandar dan Ustadz Kainama, karena memang sentimen dia sangat marah ya dengan Ustadz Kainama dan Nandar. Bisa dilihat dari konten-konten dia terakhir, fokus membahas yang namanya Nandar, bahkan dia meminta semua orang Kristen untuk melaporkan Nandar, ya, melaporkan Nandar atas statement bahwa Yesus menikah. Padahal dia sendiri tahu bahwa Nandar mengutip pernyataan tersebut dari sebuah buku yang dikarang oleh Barbara Tering. Pak Mangapul sendiri mengatakan Nandar mengutip dari seorang jurnalis, dan dia tahu Barbara Tering adalah jurnalis. Dan dia memfitnah bahwa Nandar yang mengarang statement itu. Ya. Jadi kebencian dari Pak Mangapul kepada Islam mulai muncul, mulai tertanam. Orang kalau nggak Islamophobia, nggak mungkin, ya, nggak mungkin mengikuti CP. Karena kita tahu CP itu seperti nabinya orang-orang yang Islamophobia, terutama dari kalangan Kristen ya. Bagi orang Kristen CP itu pahlawan mereka, sumber inspirasi dan sumber data. Jadi data CP itu selalu dipakai untuk menghujat Islam dan memframing Islam. Pak Mangapul sudah mulai arah ke sana. Sekitar seminggu terakhir ini data-data dia adalah data-data CP. Sehingga ya, kenapa Pak Mangapul tiba-tiba jadi sensitif dengan yang namanya suara toa, suara azan? Kenapa dia sensitif? Karena dia sudah benci dengan Islam sehingga dia perhatikan. Saya ambil contoh gini, ya, misalnya Aki Basin. Aki Basin sama saya selama ini nggak ada masalah. Maka Aki Basin istilahnya kalau saya gangguin pun dia ketawa saja gitu, ya. Misalnya saya gangguin Aki Basin, ngejek-ngejek Aki Basin, dia ketawa aja gitu. Tapi suatu saat misalnya Aki Basin lagi sensitif ya, lagi benci sama saya atau ada masalah, udah mulai istilahnya ada konflik dengan saya nggak ada ngomong pun, saya cuma ketawa atau senyum melihat Aki Basin. Aki Basin mungkin menganggapnya ini orang ngejek saya ya gitu. Dan saya rasa teman-teman ngerti lah yang saya maksud ya, bahwa orang tuh kalau udah sensi, apapun yang dilakukan oleh orang yang dia benci atau kelompok yang dia tidak suka, itu pasti membuat dia berpikiran negatif. Kalau memang udah nggak suka, semua bisa jadi alasan. Kalau dulu toa masjid ya tetap gitu, nggak ada masalah sebenarnya. Memang dulu itu sudah sebesar itu dan memang nggak ada perubahan, tapi selama ini dia nggak perhatikan karena dia nggak benci Islam. Tetapi saat dia sudah mulai benci Islam, begitu ada suara toa masjid ya dia terganggu. Jadi balik lagi sebenarnya yang berubah siapa? Bukan suara toanya yang berubah, bukan suara azannya yang berubah, bukan suara azannya yang tambah besar, nggak ada masalah di situ. Tapi kebencian dari Pak Mangapul kepada Islam yang membuat dia jadi sensitif, yang membuat dia apapun yang berhubungan dengan Islam itu membuat dia marah. Jadi memang ada problem ya di dalam hati Pak Mangapul, dan ini yang kita sayangkan. Ya, di satu sisi Allah mencintai Pak Mangapul. Itulah 2 bulan terakhir Pak Mangapul ini benar-benar diperkenalkan dengan Islam. Kalau dulu selama pelayanannya dia fokus hanya kepada kekristenan, hanya menjumpai orang Kristen ya, hanya fokus memberitakan kepada orang Kristen, nggak pernah belajar Islam. 2 bulan terakhir dia intens belajar Islam. Walaupun belajarnya ini dari sumber yang salah. Padahal dia bisa cross check gitu kan, CP ngomong ini benar nggak? Coba dia bandingkan dengan data Islam dari ulama, dari ustadz yang notabene punya kapasitas juga. Kalau dia bisa bandingkan, mungkin dia bisa menemukan kebenaran. Ya, jadi dia diberikan kesempatan untuk belajar Islam sebenarnya, tetapi sangat kita sayangkan ya. Beliau atau mendiang ini tidak sempat
benar-benar mengerti Islam yang sebenarnya dan belum sempat pintu hidayah itu menghampiri Pak Mangapul. Ini yang kita sayangkan. Dan sekali lagi saya katakan kita nggak perlu lah ya mengatakan bahwa ini gara-gara itu atau ini gara-gara azab atau apapun. Saya rasa setiap orang di antara kita semua nih ya, semua pasti suatu saat akan meninggal ya. Masalah siapa duluan aja gitu. Jadi Pak Mangapul sudah duluan pergi dan ini jadikan pelajaran saja ya. Jadikan pelajaran saja ya. Kalau mau dibilang sisi spiritualnya ya, sisi secara agamanya ya ini teguran gitu buat para penghujat-penghujat gitu. Tapi di sini Allah sayang kepada Pak Mangapul. Ya, dia diberikan kesempatan untuk belajar Islam sesungguhnya. Tetapi sayangnya itu tidak diraih ya, tidak benar-benar dipelajari oleh Pak Mangapul. Dan di satu sisi ini bisa jadi pelajaran juga bagi murid-murid Pak Mangapul yang ada di STT Trinity yang mengikuti apa yang dilakukan Pak Mangapul. Harusnya mereka sadar ya bahwa ternyata kebencian yang mereka buat atau mereka kembangkan selama ini hanya berakhir dengan malapetaka gitu. Jadi saya harap semua yang ada di STT Trinity bisa mendapatkan kebenaran, bisa mendapatkan hidayah, dan mulai mencari ya, belajar Islam yang sebenarnya, jangan belajar Islam versinya CP. Ya, mungkin dari saya itu aja. Makasih buat teman-teman dan sekali lagi kita ucapkan turut berduka cita ya buat keluarga Pak Mangapul dan semoga ya semua yang punya problem atau punya dendam dengan Pak Mangapul atau kebencian dengan Pak Mangapul harap semua dilupakan ya, kita maafkan Pak Mangapul karena urusan dia di dunia sudah selesai. Kita mau apapun ya nggak bisa lagi, sudah selesai. Ini hanya masalah Pak Mangapul dengan Allah. Ini sudah bukan penghakiman dunia lagi, ini penghakiman di akhirat. Ya, jadi itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Silakan Bang Yusuf. Ya, sedikit Bang Baik, Yusuf. Bang Julius. Sedikit. Padahal di detik akhir nafasnya gitu ya, dia diperkenalkan kepada Islam gitu dan diberikan hidayah. Tapi sayang, sampai nafasnya berakhir, dia tidak mengambil hidayah itu. Ya, mendiang ini mungkin jadi pelajaran bagi Kristen yang lain ya. Jangan coba-coba tuh untuk menghina agama Islam. Saya ada share lagi ya, ikhwan fillah semuanya. Coba dilihat dulu sebelum saya lanjut ke yang lainnya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bang Julius. Kalau kita lihat nih di sini nih. Nah, di sini di channelnya Pendeta Mangapul ini memang 2 bulan terakhir dia selalu menyerang Islam gitu. Tuh. Terakhir tadi mungkin ini dari keluarganya ini ya. Ini. Mungkin live streaming dari keluarganya. Selamat jalan ke rumah Bapa di surga katanya. Nah, kalau kita lihat 2 bulan belakangan dia memang menyerang agama Islam gitu. Dan diperkenalkan dengan Islam. Memang benar sih apa yang dikatakan oleh Bang Julius, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua itu akan meninggal gitu, tergantung siapa yang duluan. Nah, maut itu tidak mengenal muda, tidak mengenal tua gitu. Tetapi semoga kita semuanya yang menonton ini menjadikan pelajaran ya akan hal ini. Coba tanggapannya bagaimana untuk Bang siapa ini lagi? Sebentar saya lihat ya. Soalnya saya di ini. Coba silahkan dari Bang Bambang, seorang mualaf. Silakan Bang. Ya, tadi tuh ada Bang Basin dulu itu mau menambahkan kayaknya. Bang Basin ada tambahan? Iya, sedikit ya terkait dengan apa pernyataan saya di awal dan juga saya rangkai dengan apa pernyataan dari Ko Julius tadi ya terkait dengan kata Pendeta Mangapul Sagala bahwa dulunya dia cuma tahunya 1-2 kali azan aja. Ternyata memang kemungkinan besar saat itu beliau bukan tergolong Islamofobia ya. Nah, setelah beberapa bulan ke belakang, setelah dia mempelajari Islam tapi dengan mempelajari cara yang salah melalui mengambil dari CP, akhirnya beliau Islamofobia, akhirnya malah menyudutkan tentang azan. Bahwasanya beliau memang apa yang dikatakan Ko Julius itu di dulunya tidak memperdulikan azan itu, ya gak jadi masalah bagi beliau.
nggak mengganggu. Bahkan beliau pun tidak tahu berapa kali azan berkumandang, ya kan? Nah ini membuktikan bahwa beliau ini dalam beberapa bulan ke belakang memang sudah terjangkit virus Islamofobia. Mungkin itu tambahan dari saya. Silahkan dilanjut. Baik, silakan Bang Bambang sebelum saya melanjutkan videonya. Nanti kita buka ya Ikhwan Fillah video Pendeta Mangapul Sagala yang terbaru 9 menit yang lalu. Itu kita buka habis ini. Silahkan untuk Bang Bambang dulu. Bagaimana Itu tanggapan? video terakhirnya itu loh. Video terakhirnya cuma CCTV di STT-nya. Kondisi mereka lagi ini ya, lagi kumpul-kumpul sama lagu-lagu dari Pak Mangapul yang pernah dia buat sama video-video pelayanan dia sih. Enggak ini Bang Julius, enggak ada prosesi di rumahnya gitu. Loh, boy, mereka berapa hari nggak kayak Muslim gitu? Oh, Dia kan masa kayak keluarganya kumpul. Jadi saat ini belum dimakamkan gitu? Mana dimakamkan, ditaruh di rumah dulu lah. Oh, Pesta gitu. dulu lah. Besok baru mulai pesta. Ya besok pesta. Disemayamkan saudara-saudara dulu ya. ditaruh di Pesta. rumah aja gitu. Bentar, Di- pesta apaan? Orang meninggal kok pesta? Adat mungkin ya. Oh, orang Batak memang gitu. Orang Adat, Batak adat. itu nggak boleh berduka cita, tapi kembali ke rumah bapak gitu. Oh, gitu. Baru paham saya, Potong baru babi tahu. juga loh. Orang Batak tuh kalau meninggal potong babinya banyak juga. Gitu. Sangat berbeda Oke, sama oke. Muslim ya yang harus secepatnya dimakamkan. Iya, kalau kalau mungkin secepatnya, kalau mereka enggak. Mereka memang beberapa hari juga. Kalau kita kan meninggal malam ini, kalau bisa diusahakan malam ini Iya, juga secepatnya. gitu, dikemukakan gitu ya. Enggak mereka. Jadi peti mati cuman ini ya udah diawetkan gitu kan, di apa namanya? Formalin. Formalin ya, disuntik formalin. Itu bisa tahan 3 hari. Biasa 3 hari 4 hari udah mulai keluar cairan nanti dari hidung, mulut, telinganya itu. Oke. Gitu. Oke. Mereka ada ini namanya ini apa? Upacara penghiburan dulu. Jadi nyanyi-nyanyi penghiburan beberapa hari. Itu saya mau tanya, Bang dalam Julius. keagamaan Sebelum- atau dalam adat ya? Nah, ya itu yang saya mau tanya. Enggak. Kan Kalau ada perbedaan dari nyanyi itu adat. memang Kristen. Itu memang upacara penghiburan itu Kristen. Kalau Ibadah Batak, penghiburan namanya itu. ya upacara penghiburan kalau Kristen. Terus tambah lagi kalau orang Batak itu memang potong babi ya, itu baru adatnya. Jadi memang agak lama ya prosesi untuk dimakamkannya ya. Ya, Paling lama berapa lama Bang Julius? bisa sampai 7 hari. Bisa seminggu ya, bisa seminggu. Iya. Tapi ternyata enggak lah 4 hari karena takutnya mayatnya rusak. Karena formalin itu cuma tahan 4 hari. Biasa udah 4 hari, 5 hari. Itu tergantung badannya ya. Biasanya 4 hari udah mulai keluar air. Kalau udah mulai keluar air kan kasihan gitu. Ya. Baru tahu Bang Julius. Kalau gitu saya lanjut lagi Bang Julius ya ke Bang Bambang. Silakan. Nah, Bang Bambang ini seorang mu'alaf. Bagaimana tanggapannya? Silakan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sih pertama-tama saya turut berduka cita ya kan untuk Pak Pendeta Mangapul Sagala, dan semoga keluarganya juga diberi kekuatan lah ya kan, penghiburan juga kan gitu. Nah, jadi gini, sebenarnya gini, kalau tadi kita ini kan seperti info dari rekan-rekan yang ada di sini kan, sebenarnya tentang bahwa di dalam STT itu sendiri itu sebenarnya itu ada namanya pelajaran tentang Islamologi. Ya kan, karena kan kebetulan kan saya juga pernah belajar ya kan di di bidang itu. Jadi setahu saya seperti itu gitu loh ya kan. Lah anehnya gini, ketika seseorang itu mempelajari Islamologi di sekolah tinggi teologi ya, harusnya itu mempunyai rasa atau jiwa yang iba terhadap Islam gitu loh. Jadi respon mereka terhadap Islam, terhadap Muslim itu lebih besar daripada sebelumnya. Karena apa? Karena bagi mereka bahwa Muslim atau Islam itu adalah domba-domba yang
tersesat atau domba-domba yang terhilang yang perlu untuk diselamatkan. Nah, itu yang kalau bagi orang yang belajar tentang Islamologi ya kan. Jadi artinya itu mulai iba, mulai tergerak, mulai ingin melayani, ya kan, ingin memenangkan jiwanya, ya kan, bagi Muslim, ya kan, bagi itu sebenarnya seperti itu gitu loh. Lah, tapi kenyataannya ini malah berbalik gitu loh, ya kan. Jadi saya jadi heran gitu loh, bagaimana seseorang yang mempelajari Islamologi tiba-tiba dia berbalik menjadi Islamfobia gitu loh, ya kan. Ya itu kalau aku pikir sih karena mungkin apa ya, boleh dikatakan mungkin terlalu obsesi mungkin ya. Ya terlalu obsesi atau mungkin apa namanya, dia punya maksud untuk mengcounter atau ya karena kegerakan Islam di Indonesia lalu banyaknya mualaf-mualaf yang notabene orang-orang yang punya pendidikan dan latar belakang teologi yang cukup, ya kan, yang terbaru kan adalah Pak Dance Munich, ya kan, itu kan dia seorang S2 kan, master istilahnya, master teologi ya gitu. Jadi aku pikir itu, jadi gitu loh. Jadi mungkin ya kita bicara mungkin aja. Jadi mungkin dia berusaha untuk mengcounter gitu loh, apa namanya, bahwa apa yang dilakukan oleh para mualaf itu ketika mereka memilih Islam sebagai agamanya itu adalah salah gitu loh. Bahkan ya kayak kita ini dibilang penyesat, ya. Jadi kita ini dibilang tersesat dan pasti nantinya ke neraka hukumannya itu kan. Bagi orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan adalah pasti masuk neraka gitu. Itu sih bagi mereka gitu, ya kan. Tapi ya saya jadi heran gitu. Yang jadi titik berat saya itu sebenarnya jadi heran gitu loh. Kenapa seseorang yang mempelajari Islamologi tiba-tiba dia berubah menjadi Islamofobia gitu loh. Ya mungkin ya menurut juga beberapa rekan-rekannya di sini, salah satunya itu dia mendapatkan informasi yang salah tentang Islam gitu loh. Jadi apalagi dia berguru sama CP kan, yang notabene adalah seorang penghujat Islam gitu loh. Ya itu gitu loh. Kenapa? Karena kasus yang terjadi sama Pak Pangapus Segala ini bukan cuma terjadi juga, ada beberapa, kalau saya itu youtuber yang notabene terlibat dalam penginjilan ya, penginjilan dalam YouTube, itu juga sama gitu loh. Ketika mereka mempelajari Islam dari sumber yang salah, mereka menjadi Islamfobia gitu loh, ya kan. Ya sangat sayangkan sekali gitu loh. Kenapa aku bisa ngomong seperti itu? Karena aku pernah mengalami dua fase ini gitu loh. Ya kan. Jadi ketika aku belajar Islamologi, apa namanya, aku mempunyai jiwa untuk itu. Tapi ketika apa namanya, aku melihat bahwa apa yang aku lakukan itu nggak berhasil, ya kan, aku menjadi apa namanya, benci terhadap Islam gitu loh. Apalagi melihat kelakuan orang Islam dan segala macam yang ada sekitarku, jadi aku menjadi benci dan menjudge bahwa Islam lah ajaran yang salah, agama yang salah gitu loh. Ya, tapi kan ketika apa namanya, aku mendapatkan hidayah, ya kan, dan aku belajar dari Islam yang sebenarnya dan dari sumber yang benar, ya kan, aku berubah gitu loh. Aku berubah, nggak jadi seorang Islamofobia lagi, bahkan malah menjadi pendekar. Gitu loh. Jadi bahkan jadi pendekarnya Islam. Enggak, maksudnya insya Allah lah, misalnya apa namanya, ya tadi itu gitu loh. Jadi aku pikir jadi gini, untuk ini cuma saranku aja ya, untuk semua debater Kristen yang ada di sana, yang di luar sana, tolonglah, kalau kalian mempelajari Islamologi itu boleh, ya kan, silakan, ya
ya kan. Lalu konfirmasikan gitu loh tentang Islam ini yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar yang di bidang Islamologi itu untuk dicocokkan kepada kami gitu sebagai seorang Muslim gitu. Apakah benar pengajar-pengajar Islamologi itu di dalam sekolah-sekolah tinggi teologi itu mengajarkan yang benar atau yang salah, kan gitu. Itu langkah yang bagus gitu loh. Jangan sampai gini, kejadiannya adalah ketika kalian belajar Islamologi, kalian menjadi seorang Islamfobia gitu loh. Kenapa? Karena biasanya pengajar-pengajar Islamologi itu adalah dari seorang murtadin ya kan. Yang notabene itu ketika mereka murtad dari Islam itu, mereka itu punya kebencian gitu loh terhadap Islam, ya kan. Mereka punya kepahitan dalam hatinya terhadap Islam gitu loh. Dan itu akan ditularkan gitu loh, ketika mereka mengajarkan Islamologi itu kepada murid-murid atau mahasiswa yang belajar Islamologi itu tanpa mereka sadari gitu loh. Dan ya itu memang kenyataan itu, dan itu memang realita gitu loh. Kenapa? Karena seperti saya ulangi lagi bahwa seseorang yang belajar Islamologi itu ya kan, mereka bukannya menjadi seorang pembenci Islam, tetapi mereka menjadi lebih mengasihi Islam gitu loh. Mereka lebih punya hati yang iba terhadap Islam. Karena apa? Karena seorang Muslim atau yang penganut agama Islam ya kan, ya, itu perlu diselamatkan gitu loh, ya kan. Itu diselamatkan gitu loh. Kalau mereka memang betul-betul belajar Islamologi gitu loh. Jadi nggak akan pernah namanya seorang yang belajar Islamologi menjadi Islamfobia gitu. Itu yang setahu saya loh ya, setahu saya gitu. Tapi kenyataannya memang saya pernah pada fase itu gitu loh. Saya pernah di fase itu dan syukurnya adalah ketika Allah memberikan saya masa atau waktu di mana saya untuk menerima panggilan dari Allah, ya hidayah kan, yang kita sering dengar tuh, saya merespon gitu loh, hidayah dari Allah itu gitu loh. Nah, saya harapkan juga ya kan, ketika mereka yang belajar Islamologi itu dan mengkonfirmasi Islam itu dengan benar, dengan pihak Islam itu sendiri, saya harapkan hidayah itu juga akan datang gitu loh. Dan tentunya ya perlu diingat bahwa jangan sampai menyia-nyiakan hidayah itu yang datang gitu loh bagi orang-orang yang belajar tentang Islamologi gitu loh. Kenapa? Karena itu sebenarnya langkah awal di mana dibukakan jalan ya kan, untuk menuju pintu hidayah gitu loh. Ya bayangin aja lah, dari sekian banyak orang Kristen ya kan, orang Katolik yang belajar tentang Islamologi itu nggak banyak gitu loh. Berarti intinya kan kalian dipilih gitu loh. Dipilih oleh Allah untuk menuju pintu hidayah gitu loh. Nah, ketika kalian menolak, ya itu sih urusan Anda sama Allah gitu loh ya kan. Karena apa? Karena kesempatan itu tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai janji saya ya Irfan Pillah, kita akan membuka videonya Mangapul Sagala yang live 9 menit yang lalu gitu. Saya belum tahu sih videonya seperti apa, tetapi saya membaca semua komentar Ikhwan Fillah yang di bawah itu ngeri-ngeri sedap gitu ya. Saya baca ya. Coba sekarang kita lihat channelnya Mangapul Sagala yang baru live.
Saya pikir Yasin minta. Itu posisi ada kayu itu buat ini ya, buat peti jenazahnya mungkin ya. Ini kah? Iya. Oh. Nah, ini Diletakkan di tengah rumah biasanya ya, untuk ini para pelayat datang. di rumah duka ya ini ya. Jadi jenazahnya kayaknya belum datang ya, mereka yang ada hadir di situ menunggu. Entah lagi bacakan apa, kalau kita di muslim bacakan Yasin. Gak mungkin lah. Wong orang pakai dasi kupu-kupu ntar tambah keren gimana sih? Coba Untung gak ada yang joget-joget. Kita percepat dikit deh. Oh ini siaran secara langsung di Zoom ya mereka ini. Di Zoom. Aduh. Link aku sakit. Itu mungkin lagu ciptaan ini. Ya itu namanya ibadah penghiburan itu memang. Penghiburan. Ya, ibadah penghiburan memang. Jadi memang mereka ada namanya ibadah penghiburan yang memang diadakan gitu loh. Tujuannya untuk menghibur siapa itu, Bang? Ya keluarga. Karena Pak ya, keluarga yang jadi kan bukan mereka menghibur pendeta mengapulnya ya. Ya enggak. nanti dia jadi bangkit lagi dia. Kan ditunggu 3 hari. Ya. Bukan. Masa Bersuka cita. Siapa sih yang gak bersuka cita? Seharusnya kan ya dari pihak keluarga pun bersuka cita seharusnya, karena di keyakinan mereka bahwasanya mereka itu kan kembali ke Bapa. Rumah Pak ya. Jadi iya harusnya bersuka cita, karena kan ada tangisan di sana. Ya, sebab kan bagi mereka kan mati itu adalah bagi mereka adalah keuntungan gitu. Nah, ya itu harus bahagia. Ya, harusnya seperti itu. Ya, tapi ya kenyataannya ya nangis juga, sedih juga. Ya mau gimana lagi, kita kan berbeda imannya dengan mereka. Ya. Kalau menurut kita kan ya mau gimana. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wa amma in kana min ashabil yamin, itu orang baik, maka dia akan mendapatkan fasalamul laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin dhalin. Nah ini orang yang sesat gitu, orang yang kafir lagi sesat. Fanuzulum min hamim, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan mendapatkan air yang mendidih dari neraka. Wa tasliyatu jahim. Nah, itu udah jelas. Inna hadza lahuwa haqqul yakin gitu. Bahwa ketetapan Allah ini akan pasti. Maka dari itu ikhwan fillah semuanya gitu ya, kita ya mengambil pelajaran lah. Janganlah kita itu mati dalam keadaan kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma na'udzubillah gitu. Waduh, ngeri saya lihat nih ikhwan fillah kayak gitu ya. Kita coba kalau di rumah itu ya, di rumah kita coba tuh pegang air panas yang mendidih itu, sanggup nggak kita pegang gitu. Apalagi sampai api yang membakar ke hati. Wah itu ngeri kali gitu. Nah makanya sesuai anjuran dan perintah para nabi melalui perintah Allah melalui Nabi Muhammad SAW serta ke Nabi Ibrahim gitu, kepada anak-anaknya juga ya. Di situ dikatakan seperti apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nabi Ibrahim pun berpesan kepada anak-anaknya seperti itu, dan Rasulullah juga memberikan ajaran kepada kita seperti itu. Nah saya ya penasaran aja gitu, Bang Basin sama Bang Bambang, masalah azan ini kenapa gitu udah 2 yang modar gitu gara-gara azan. Mungkin ada tanggapannya nggak? Kenapa gara-gara azan ini udah ada yang modar gitu di luar agama Islam? Ya. Coba silakan. Ya, kalau aku sih sebenarnya gini loh.
nggak semua orang ya, nggak semua orang itu berada di pada posisi seperti mereka. Iya. Aduh, mohon maaf ikhwan fillah semuanya. Double ya, mohon maaf. Mohon maaf. Oke. Tadi saya nggak kematikan itu di laptop saya. Mohon maaf. Sudah ya sekarang ya. Sekarang lanjut Bang Bambang. Ya. Jadi sebenarnya tuh aku sendiri sebenarnya tuh iri malah sebenarnya. Karena apa? Nggak semua orang itu berada di posisi mereka gitu loh. Jadi kayak pada posisi seperti kayak domba kecil kan, lalu sama yang satu ini pendeta menghapus segala ini gitu loh. Karena apa? Karena mereka itu diberikan hidayah sama Allah atau kesempatan emas yang tidak semua orang itu bisa mendapatkan gitu loh. Karena kan ini kan di last minute kan, di last minute kehidupan mereka gitu loh. Nah, saya teringat seperti ini. Ketika itu ya kan, ini mungkin Ustadz Yusuf bisa mengkonfirmasi kalau memang saya salah, saya minta maaf gitu loh. Jadi ini saya pernah mendengar atau pernah membaca ya cerita begini. Ketika itu kan Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu ditanyakan tentang atau kebalik ya. Jadi tentang masa gitu loh, tentang masa orang itu ketika bertobat ya kan, bertobat dari dosa-dosanya gitu loh. Nah, Nabi Muhammad pun mengatakan bahwa nggak mungkin gitu loh, maksudnya nggak mungkin kalau orang-orang seperti kami ini ya kan, maksudnya ini kan aku pakai bahasa secara sederhana ya, nggak mungkin bagi orang-orang yang di zaman ini kan, ya kan, itu bisa kuat gitu loh dalam menjalani kehidupan ini gitu loh. Jadi ketika mereka ada waktu untuk bertobat kan, itu berapa lama gitu loh sebelum ajal mereka dijemput gitu loh. Lalu setahun atau lalu kan kalau nggak salah kan Allah mengatakan setahun. Lalu Nabi Muhammad mengatakan waduh terlalu lama gitu loh. Sebulan terlalu lama, 1 minggu terlalu lama, 1 hari terlalu lama. Yang terakhir adalah sampai pada waktu mereka istilahnya the last minute, bukan the last minute lagi, the last second ya. The last second ketika mereka diberi kesempatan oleh Allah sebelum nyawanya itu dicabut, maka ketika mereka mau bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Ya. Dan salah satu yang paling enak adalah seperti ini, ya kan? Dia menjadi mualaf, ya kan? Bayang aja mualaf kan, di usaha yang senja, ya kan? Amal kebaikannya dicatat, ya kan? Keburukannya dihilangkan, ya otomatis dia berada di surga yang VIP ya. VIP gitu ya kan. Bang Bambang, boleh saya izin sedikit ya? Iya. Ikhwan fillah yang ada di Yusuf yang streaming, saya mohon maaf tadi itu ya. Saya menyampaikan sesuatu cuma ketimpa musik katanya, karena saya memang bertugas untuk share screen. Mohon maaf atas kelalaian saya. Mungkin saya akan ulangi penyampaian saya yang tadi gitu ya, ikhwan fillah. Nah, penyesalan kata saya itu berada sebelum mati masih bisa gitu. Penyesalan itu diterima, pertobatan itu diterima. Tetapi kalau nafas sudah berakhir, itu penyesalan yang sia-sia. Makanya saya baca tadi sewaktu saya menyampaikan, mohon maaf saya nggak lihat ke komputer gitu. Nah ternyata pada ribut di bawah. Waduh katanya ini suara saya ketimpa. Nah penyampaian saya ngeri kata saya melihat neraka itu. Coba kalau kita ke dapur aja gitu ya, ikhwan fillah. Pegang tuh air yang mendidih, bisa nggak kita pegang? Apalagi seseorang yang ya meninggalnya dalam keadaan kafir ya. Di dalam Al-Quran Allah menjanjikan seperti apa? Nah, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah gitu.
Nah, jadi orang-orang kafir itu akan masuk neraka jahanam. Terus di mana lagi ayatnya? Apa yang dijanjikan Allah terhadap orang-orang kafir? Wa amma in kana minal mukadzibina dhalin gitu. Nah, dan bagi orang-orang yang kafir lagi sesat, kata Allah, fanuzulum min hamim, dia akan diberikan air yang mendidih. Wa tasliyatu jahim, dia akan dimasukkan ke neraka jahim. Jadi transit terus tuh dari satu neraka ke neraka yang lain. Nah, neraka itu membakar sampai ke ulu hati. Maka dari itu kata saya berpesan kepada ikhwan fillah yang semuanya ada menonton di beberapa channel ini gitu ya. Sesuai dengan pesannya Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya dan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, kalau berani sama neraka silahkan membangkang gitu. Atau ya coba cek dulu lah, itu keteguhannya sampai berapa sih. Pegang tuh ke dapur sekarang, air yang mendidih, sanggup ya, gitu aja. Sekarang kita untuk berpikir seperti itulah. Penyesalan itu sia-sia kalau sudah napas kita habis. Kenapa? Karena di dunia lah kita untuk berbuat amal yang baik gitu. Maka dari itu sekali lagi jangan sampai kita itu meninggal dunia dalam keadaan kafir ya. Summa na'udzubillah. Jadi seperti itu. Menakutkan ikhwan fillah. Apa itu sebut aja mangap sakaratul maut. Ini ikhwan fillah semuanya yang saya baca gitu ya. Komentarnya pada ngeri-ngeri sedap semua gitu. Heran juga saya minta ke tadi Bang Bambang sudah. Mohon maaf saya potong tadi Bang Bambang ya. Biar juga kita memperpendek durasi gitu. Coba ke Bang Basin nih. Ada apa dengan azan? Karena azan ini udah makan korban ya 2 orang modar gitu. Dari 2 bulan yang lalu sampai ya yang kemarin sampai hari ini gitu. Gara-gara azan orang yang di luar agama Islam itu pada modar gitu Bang Basin. Kenapa sih dengan azan? Coba Bang Basin. Mungkin dari Kang Satria ini yang mau menambahkan tuh. Boleh. Kang Satria katanya tadi lagi mengamati janda itu. Nggak bisa saya kasih ke dia. Tapi kalau dia ada silahkan dibuka. Iya, saya nambahin sedikit ya. Feedback ya suara saya ini. Wah, gede. Enggak, takutnya feedback dari laptop satunya. Enggak. Bagus. Ini saya mau compare dari kejadian nyata ya di tempat saya, di kampung saya ya, Ustaz Yusuf, Bang Basin. Ini dia bukan dari non-muslim, tapi dari muslim juga, dari Islam juga, tapi ya kelakuannya seperti itulah, dia pemabuk, pokoknya kelakuannya udah di luar agama Islam lah ya. Pada suatu hari itu hari Senin jam 12 ya, pas adzan duhur kan rumah dia berdekatan dengan masjid. Begitu ada Pak RT adzan di situ, ngamuk dia, keganggu tidurnya, ngelempar masjid sampai kacanya pada pecah ke masjid. Habis gitu kan digulung sama warga, diamanin sama security di kampung juga kan gitu. Nah, karena ada indikasi kekeluargaan, lalu damailah ya di situ. Pada malamnya sekitar jam 9 malam, Ahli Yusuf, beliau mengalami kecelakaan dan meninggal di TKP di kejadian itu. Nah, ini bukti teguran mungkin ya, teguran dari Allah. Kalau kita menghina azan atau merusak sarana ibadah umat muslim, mungkin pada waktu itu juga akan ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini salah satu keistimewaan atau keajaiban ya, bukan keajaiban, keistimewaan azan mungkin seperti itu, Bang Yusuf. Halo, Suara hilang ya? Ada bagus kok. Mungkin dari ada, tempat Bang kita Yusuf. dengar lah. Kalau ente udah habis memberikan testimoni ya,
Nah, baru saya buka mic gitu. Lanjut. Oh, udah segitu aja dulu lah. Tapi ini ada WA saya dari Bang Jul nih. Tadi dia lupa untuk menyampaikan katanya. Jadi ini ya bunyinya gini nih. Ini dari Mangapul Sagala ini. Hah? WA. Masih WA? Enggak, sebelumnya minggu-minggu saya. minggu-minggu kemarin. Bang Satria bikin kita kaget Apa bangkit aja lagi? ada WA. Kan bangkit lagi di jam ketiga, bukan di hari ketiga, di jam ketiga bangkit lagi. Wah, beneran kaget saya kok ada. Kirain bangkit lagi. Iya, kata Julius, kata Bang Jul, Mangapul itu suka bilang suruh Yesus bungkam mulut saya katanya. Akhirnya Selamanya. Akhirnya yang terbungkam itu dia. Nah, terus dia suruh Yesus, kalau Rudi disuruh iblis. Saya bingung juga nih. Kok doanya seperti itu mereka ya? Untuk membungkam mulut manusia selamanya. Ternyata doanya itu balik lagi ke dia, senjata makan Tuhan itu. Oke, sekian dari saya. Makasih banyak. Wassalam. Waalaikumsalam. Enggak, saya tuh kaget-kaget aja. Ada WA ini dari Mangapul Sagala. Waduh, ini bangkit lagi. Iya beneran kaget loh. Aduh, silakan Bang Basin. Yang lain tuh ada Bang Talib, Bang Ucok juga tuh tadi ada hadir di live-nya Ko Julius membahas Pendeta Mangapul Sagala juga itu. Silakan. Silakan Bang Ucok. Kalau mau ada tambahan silakan. Ayo nih Bang Ucok. Kagak ngomong. Saya tanya Bang Basin lah. Ini bagaimana dengan azan Bang Basin? Yang lain belum nyimak nih. Coba ada apa dengan azan? Karena udah makan korban nih, 2 orang di luar Islam. Nah, jadi sebagai bahan pelajaran bagi kita, janganlah mengolok-olok azan. Silakan Bang Basin. Ya kalau saya perhatikan dari 2 contoh itu ya, domba kecil dan juga pendeta MS ini ya, kayaknya tidak hanya sekedar dikatakan kebetulan ya, karena sangat mendekati sekali kalau saya bilang ya, bahwasanya ini ada efeknya sebenarnya. Mereka keluhkan tapi mereka yang akhirnya menerimanya. Jadi saya rasa memang sesuatu ya, apalagi di dalam azan jelas-jelas yang dikumandangkan itu nama Allah ya. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal entah itu dikatakan membuat kebisingan atau apa. Ya memang harusnya keras ya, karena itu tujuannya untuk memanggil ya, memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah atau tibanya waktu sholat. Gak bisa azan itu bisik-bisikan, gak bisa. Memang seharusnya lah seperti itu. Hal serupa seperti di mereka juga dulu yang menggunakan lonceng ya, nggak tahu sekarang bagaimana ya. Itu kan juga untuk memberitahukan bahwa tiba waktunya mereka beribadat ke gereja. Jadi kenapa sampai Pendeta Mangapul Sagala ini ikut-ikutan mempermasalahkan suara azan yang mana akhirnya ya kita lihat sendirilah dengan contoh sebelumnya domba kecil ya juga di situ, bahkan lebih saya rasa lebih dramatis sekali kalau domba kecil karena begitu terdengar jelas suara azan yang muncul hanya di channelnya sendiri, berarti muncul suara azan itu ada di perangkatnya domba kecil. Ini kan saya rasa bukan hal yang hanya bisa dikatakan kebetulan. Jadi ada sesuatu yang memang istimewa dari azan itu sendiri. Itu mungkin dari saya Bang Yusuf. Baik, terima kasih Bang Basin. Ya ini kebetulan dengar-dengar juga di kampung saya nih, lagi ada pengumuman di masjid. Ya baru ada meninggal dunia juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga istiqomah ya dan diberikan Allah jannahnya gitu. Amin. Karena yang meninggal beliau seorang haji gitu. Gak apa-apa. Tapi, nah kalau Mangapul Sagala, aduh, kita mau mendoakan juga nggak bisa kan gitu. Mau gimana kita? Mau didoakan? Ya, seperti halnya Rasulullah juga tidak bisa mendoakan
pamannya gitu, Hamzah ya. Ya jangankan Ahi Yusuf mendoakan, kita bilang innalillahi juga udah nggak boleh kan hukumnya. Iya. Terus nggak bisa juga kita sebut almarhum, nggak bisa. Nggak bisa. Mendiam gitu kan. Nah, jadi kita harus ya, ngomong pun harus ada tata caranya juga. Tapi ya melihat dari pendeta mengapul sagala ini, menurut saya cukup ngeri-ngeri, sedap juga sih kalau dibahas. Saya memikirkan satu nih, rival saya, Akang Satria sama Bang Basi, terus Bang Bambang. Apa si Saipudin itu lebih keras lagi ya antara malaikat maut ini ya menjemputnya gitu. Jadinya saya terpikir seperti itu loh. Nah, gimana Kang Satria? Ya, takut juga aku itu sama Sudin itu. Ya, aku takutnya itu kejadiannya sama seperti kayak Ali Markus. Gitu loh. Itu yang kejadian sama si Saipudin gitu loh. Kalau misalnya si Udin nih jadi sama seperti kayak Ali Markus, wah lebih ngeri lagi. Gitu. Ya udah lanjut lagi lah. Aku nggak bisa bayangin lah. Maksudnya aku nggak, ya betul, aku nggak bisa bayangin kalau orang yang sudah menolak hidayah dari Allah itu. Suara saya katanya pelan. Mungkin saya ini aja, saya suap aja gitu mic-nya gitu. Karena memang di tempat saya kalau tengah malam agak susah. Berdempet gitu, terus di belakang kandang ayam, di samping tetangga yang lagi tidur gitu, jadi agak susah kalau terlalu banyak Keras. ngomong gitu, ya terlalu keras. Ya saya hanya memikirkan, saya kata Bang Bambang untuk si Udin ini. Nah Udin ini kan juga pikirannya hanya donasi, lebih mending mengapul sagala lah, mengapul sagala dia. Ya minta donasinya kagak kelihatan gitu. Tapi kalau Udin nampak setiap kali streaming gitu. Wah ini bisa pakai palu gada ntar malaikat maut datang gitu. Kalau untuk si Udin. Ya mungkin adakah lagi tanggapan sebelum kita akhiri, mungkin sudah 1 jam 5 menit. Dari Akang Satria, dari Bang Basin atau dari Bang Bambang, mungkin kita satu persatu untuk closing statement aja kali ya. Mungkin saya yang terakhir lah. Silakan dari Bang Bambang dulu. Ya, saya mengutip dari surat Al-Imran 103 ya. Ya, dan itu bagus sekali sebenarnya itu. Kalau mau dia itu bahwa lupa ayatnya apa. Pokoknya surat Al-Imran 103 itu kan bahwa hidayah itu memang kalau bisa lah diterima lah ya kan, karena gini loh. Saya percaya tiap-tiap orang Kristen ini sudah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan. Setiap orang Kristen yang ada di dunia ini sudah mendengar ya kan, dan membaca literasi Islam yang memberitakan tentang kebenaran ajaran Islam, ya kan. Jadi, ya kan, ketika membaca dan mendengar literasi Islam, itu artinya ya kan, hidayah Allah itu sudah datang dan menghampiri, gitu. Ya kan, ya. Karena apa? Karena semua debater Kristen ini yang saat ini yang sedang kita bicarakan ini, mereka sudah dipilih oleh Allah, ya kan. Mereka telah membaca, mereka telah mendengar, ya kan, ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan, ya kan, yang mereka dengar, ya kan, tetapi mereka menolak gitu loh. Ya kalau saya sih nggak bisa bayangin gitu loh nanti kalau dia di alam kubur. Itu saja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kagak ada tuh Bang Bambang, siksa kubur kagak ada, langsung ke surga gitu. Jadi ya kayak jadi bak malaikat, di sana ada perang naga, terus banyak pemungut cukai sama Sunda gitu ya.
Saya nggak menghina loh, memang ada tertulis gitu. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi. Kayak diingat itu. Oke, sekarang dari Akang Satria silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya sedikit aja ya, ini buat teguran buat para hujater ya, buat para hujater, domba-domba hujater, berhentilah kalian mengolok-olok suara azan. Kalau kalian tidak takut dengan azab yang akan menimpa kalian ya. Oke, buat yang di channel saya juga, terima kasih banyak udah menyimak di channel saya ya. Semoga amal baik kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, segitu aja Ustadz Yusuf, silakan dilanjut. Baik, syukran, terima kasih. Tadi saya melarat gitu. Jadi yang saya tadi katakan itu adalah surat Al Imran nomor ayat 101 bukan 103. Saya minta maaf. Oke. Nah, sekarang untuk closing statementnya dari Bang Basim, silakan Bang Basim. Oke, terima kasih Bang Yusuf. Sedikit saja dari saya ya, mengingatkan kembali ya terkait dengan Pendeta Mangapul segala. Kayaknya sudahlah untuk para oten Islam fobia di luaran sana ya. Jangan ikuti jejak mendiang yang ada ini ya. Dan juga domba kecil tentunya ya. Nah, kalian bisa lihat bagaimana akhir hidup mereka. Apalagi terkait dengan video yang di-share oleh Bang Yusuf di awal, saya sempat menyimak dan saya lupa untuk menyampaikan bahwasanya di situ ya mendiang Pendeta Mangapul Sagala ini memprovokasi orang-orang atau masyarakat di sekitar masjid tersebut ya untuk ikut-ikut memprotes ya untuk tidak menerima dengan hadirnya masjid di kota itu. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Kenapa seorang pendeta bisa melakukan tindakan seperti itu ya, memprovokasi, mengajak orang-orang agar memprotes hadirnya masjid tersebut dengan mengatakan bahwa suara azan itu mengganggu. Yang mana pada akhirnya seorang provokator, bisa dalam tanda kutip ya, provokator tersebut akhirnya ya meninggalkan dunia ini. Jadi alhamdulillah sebenarnya saya bersyukur bahwasanya seorang di antara begitu banyak yang menempatkan dirinya sebagai seorang Islam fobia berkurang satu. Tapi satu hal yang menurut saya ada kerugian di sini Bang Yusuf dan rekan-rekan yang lain ya. Satu hal kerugian bagi saya pribadi, berkurangnya satu sumber untuk konten reaksi. Tidak ada lagi ini. Saya tidak bisa lagi mereaksi dari video-videonya mendiang Pendeta Mangapul segala. Jadi otomatis berkurang juga satu keuntungan bagi saya untuk membuat video reaction. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, habis bahan buat konten satu berkurang gitu ya kan. Iya. Masa kita mau reaction yang nggak bikin konten lagi? Reaction itu di kuburannya terus kan nggak juga. Lanjut. Tapi kata teman-teman yang di bawah yang nonton kita ini, ya mereka apresiasi lah terhadap kita gitu. Tapi jangan terlalu banyak menceritakan tentang Pendeta Mangapul Sagala gitu. Siapa tahu ntar bisa muncul katanya. Tunggu 3 hari kepastiannya. Nah tuh Bang Basin katanya 3 hari ntar dia didatangin tuh. Coba kan belum dimakamkan Bang Yusuf. Kan masih ada prosesi apa tadi keagamaan dan prosesi adat ya. Nggak serta-merta seperti kaum muslimin secepatnya untuk dimakamkan. Siapa tahu 3 hari ke depan ya kan. Enggak, silahkan dilanjut. Oke, adakah yang lain untuk memberikan closing statementnya? Ini bocah tua nakal nih, suruh ngomong dari tadi diam aja nih. Makanya kagak mau ngomong itu Bang Ucok. Silakan Bang Ucok untuk closing ini. Oh iya sedikit untuk
netizen saya yang selalu setia ya, Oten yang ada di live chat saya, Ferinando, ya mungkin seorang evangelis juga ya. Iya benar, pendeta Anda yaitu pendeta menghapus segala udah meninggal dunia. Oke, itu saja yang saya tambahkan, silakan. Baik, mungkin ini sebagai closing statement kita malam ini ya ikhwan fillah semuanya. Sebelum saya closing statement, saya sekali lagi memohon maaf kepada semuanya atas kelalaian saya tadi sewaktu share screen gitu. Sehingga teman-teman yang di bawah itu harus mendengarkan ya paduan suara gitu. Pantas saja tadi mereka pada kabur hilang. Ternyata ada paduan suara. Jadi seperti itu. Nah, di dalam Al-Qur'an ikhwan fillah, kalau nggak salah di Quran surah Al-Baqarah ayat 111 bunyinya gini. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata gitu. Selain Nasrani dan Yahudi nggak bakal masuk surga. Jadi menurut mereka gitu, Islam kagak bakal masuk surga. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab seperti apa di ayat itu? Tilka amani. Itu hanya mimpi mereka, hanya angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Tunjukkan jika kalian benar. Nah, jadi kita ya gimana ya? Sama mereka ini sebenarnya menjadi bahan pelajaran gitu. Untuk yang masih hidup sebenarnya. Udah 2 orang itu yang ya berurusan dengan azan gitu ya. Yang satu mengkomplain azan. Yang satunya meninggal tiba-tiba ada azan gitu. Nah azan ini keramat dan tidak terpisahkan di kehidupan kita sebagai muslim untuk setiap harinya ya. Karena azan itu kata terakhirnya pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fadilah azan juga banyak gitu. Nah, mendapatkan pahala terus dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat gitu dan gunanya untuk mengusir setan. Sewaktu kita lahir, kita diazankan. Sewaktu kita menutup usia, kita juga diazankan. Jadi jangan mengolok-olok azan. Apalagi membandingkan azan dengan suara binatang gitu ya. Nah ini saya sangat keras kemarin itu menantang hal itu gitu loh. Nah jadi tetaplah kita istiqomah di dalam agama Islam karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku pasti, ingat, pasti masuk surga kecuali yang enggan. Mari tetap istiqomah di dalam agama Islam sesuai yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan balasan bagi kita sebagai orang yang beriman adalah jannah yang mengalir di bawahnya ada sungai gitu ya. Nah, bukan ada perang naga di surga kita dan ya muatannya juga banyak gitu, bukan 144.000 doang gitu. Padahal itu juga udah diborong umat Yahudi 144.000. Nah, nggak tahu dah pendeta Mangapul Sagala kalau udah sesat surganya kemana? Nggak tahu juga saya gitu ya. Nah, jadi kalau di Al-Quran itu menceritakan orang yang beriman seperti apa, orang yang kafir di dalam api kekufuran. Waduh, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi seperti itu ikhwan fillah, bahaya gitu. Karena apa? Kita di dunia ini, kalau kita pakai otak kita tuh ikhwan fillah, api itu bisa menjadi manfaat bagi kita. Dan api itu sebenarnya menandakan bahwa adanya neraka. Apalagi di neraka jahim itu mereka diberikan air yang mendidih. Banyak sih cerita-cerita neraka untuk orang musyrik dan kafir serta munafik. Maka dari itu
menjadilah Islam yang kafah. Semoga kita di dalam maut kita gitu ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Jadi seperti itu. Jika saya ada kekurangan di dalam penyampaian saya gitu ya ikhwan fillah, saya memohon maaf. Semoga Allah menutup umur kita dengan Islam. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selamat beristirahat untuk semuanya ya. Tapi besok nggak ada yang joget-joget gitu ya. Jadi selamat beristirahat. Ya kalau ada yang mau tidur silahkan tidur dulu. Mungkin kalau terbangun lagi silahkan tahajud gitu. Jadi saya mohon maaf sekali lagi atas kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Jangan lupa untuk mendukung channel Bang Basin Media, Pengamat Debat Channel, Misionaris Jalanan, Media Dakwah Muslim, dan channel saya Yusuf PI, serta channelnya dan Ustadz Debat Wahid, Panas. Naja Media, dan ada ini dari Debat Panas gitu. Terima kasih. Wa'afu, syukron telah menonton sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kurang satu Yusuf, tadi ada yang Modiar satu lagi ketelan ini toa masjid Saifuddin Ibrahim, nanti ketelan toa masjid. Oke, bentar ya. Saya matikan streaming. Waduh, error. Punya saya error ya mau bahasanya. Mendengung, tapi kenceng suaranya. Kayak orangnya. Apa ya? Orang ini gampang, framingnya ini udah gak bener nih. Ini kenapa ya? Nah sekarang masih dengung nggak? Udah bagus. Oh, berarti benar harus dikeluarin yang satunya. Aduh. Udah mati kah labnya beratan? Sin? Ini, halo. Ya, Kenapa ya punya saya gini ininya ya? Udah pada kelas semua? udah. Saya cuman masih muterin iklan. Lama gak muterin iklan. Saya udah kelas juga. Ini apa? Sebenarnya malas, lab itu lagi malas Bang Basin. Dolarnya ketimpa kuning terus di awal, jadi nggak ada notif keluar. Udah. Berapa tadi penonton harus tepat kita menginformasikan ke YouTube bahwa video kita itu mengandung kata-kata kasar, menyudutkan salah satu kayak organisasi yang dilindungi kayak gitu. Oh enggak bukan itu. Kalau saya kan khusus live di sini aja, di Zoom aja. Cuma kemarin kan ada kejadian itu, setelah itu aja. Yang bokep itu. Kalau saya emang lama gak live saat udah diwanti-wanti hapus videonya gak dihapus. Si Diedit. nggak mau, jangan katanya, nggak usah, nanti saya edit aja tuh. Nah, ya udah kata saya. Berapa tadi penontonnya Sin? Hah? Penontonnya Odikam berapa tadi? Wih, berapa tadi kurang perhatikan? Ini ada masih 36. Baterai saya dari tadi tatitut. Ini yang debat panas yang keren banget tuh. Penontonnya Sub. Waduh Sub berapa penontonnya Sub? Ada 250 aja tadi. Kenapa timbul iklan nih? Aduh. Aku 750. Berapa? 750. 750.
Iya, debat panas mah ya emang sama kayak pengamat. Pengamat debat Itu berapa? viewernya. Di saya dolarnya kuning, cuma 280 berapa gitu tadi, 290-an. Bang Talib? 750 tadi puncaknya. Stabilnya di 650. Masa? Hmm. Serius? Iya, kalau debat panas mah saya jalanin juga gitu, sama. Media dakwah muslim tadi? Bukan debat panas. Radit tuh tidur tadi gua ajak nggak mau. Tapi ku rekamin nih buat Radit besok. Debat panas kah? Bang Talib? Iya, channel debat panas. Wih, lumayan ya, 650 ya. Basin berapa? Hah? Basin berapa? Nggak nyampe 50.